Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita dan dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, dan kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kita masih berbicara tentang talbis iblis terhadap para fuqaha ataupun ahli fikih. Dan pada kesempatan ini ya, kita akan membicarakan tentang salah satu talbis iblis terhadap orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang fikih, yaitu iblis menjadikan mereka mengutamakan qiyas daripada hadis. Ini tipu daya yang dilakukan oleh iblis terhadap manusia, dan ini merupakan salah satu sebab dia tidak melaksanakan kewajiban ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Dia menolaknya dengan argumentasi ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasa unsur penciptaannya yaitu api itu lebih baik daripada tanah. Maka menurut logikanya, analogi yang dia pakai, tidak layak dirinya untuk sujud kepada Adam. Seharusnya sebaliknya, Adam yang sujud kepada dia ataupun iblis. Maka dia pun menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan qiyasul fasid, qiyas yang rusak, analogi yang keliru. Ya, dan ini yang disuntikkan juga, dibisikkan oleh iblis ke telinga manusia untuk melakukan analogi-analogi yang keliru, ya, dan membuat mereka takjub ya dengan logika yang mereka miliki. Dan salah satu ya di antara perkara yang menjadikan banyak hal-hal itu menyimpang dari sunnah adalah penggunaan qiyas yang berlebihan dan tidak pada tempatnya, atau bisa disebut juga sebagai qiyasul fasid atau qiyas ma'al farik, qiyas tapi tidak ada kesamaan antara sesuatu yang dikiaskan dengan materi kiasnya, hingga terjadi kekeliruan di dalam istinbat hukum dan muncullah hal-hal yang berseberangan dan bertolak belakang dengan sunnah atau dengan apa-apa yang dikenal oleh para sahabat, ya, akibat penggunaan qiyas yang fasid ini. Nah, tentunya ya, qiyas adalah salah satu tariq istidlal, tariqul istinbat furu'iyah yang bisa digunakan, tapi dengan kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Adanya illat yang menyatukan antara keduanya, ya, dan
Ya tentunya ada kesamaan antara keduanya dan tidak ada perbedaan. Ya karena inti dari qiyas adalah menyamakan perkara-perkara yang serupa atau sama, menyatukan perkara-perkara yang sama dalam hal illat dan lainnya dalam suatu hukum dan memisahkan, membedakan hal-hal yang tidak sama. Inti dari qiyas yang sahih adalah itu. Tapi ketika ini digunakan secara serampangan, maka kadang-kadang hal yang tidak sama disamakan. Hal yang berbeda disatukan, hingga terjadi kesalahan hukum. Nah demikian. Dan ini tidak lepas dari penggunaan logika yang ya terlalu luas ya, ataupun tidak pada tempatnya. Melakukan analisis berdasarkan logika yang terlalu berlebih-lebihan. Nah ini tentunya satu dorongan yang ditiupkan oleh iblis ke dalam pikiran manusia. Ya, nah atas dasar itu apabila ada salah seorang dari mereka yang berdalil dengan hadis, ya, maka akan dicela, akan ditolak dengan argumentasi perlu ditimbang dulu dengan logika, perlu ditimbang dulu dengan analogi, apakah hadis itu relevan atau tidak, terutama dengan logika. Ya, maka terjadilah benturan antara an-nas atau nusus atau ya hadis dengan ya analogi-analogi manusia. Nah, padahal salah satu adab syar'i dalam berdalil adalah mendahulukan hadis atau nas daripada qiyas atau analogi. Maka dari itu ahlul hadis, fuqaha ahlul hadis yang membagi ya kita katakan dalil syar'i menjadi dua bagian pokok dulu. Ya, dua bagian besar. Yang pertama adalah ya kita katakan sumber hukum syar'i yang asli, dan yang kedua sumber hukum Islam yang far'i ataupun furu'i al-far'i ataupun ya kita katakan mengikut kepada yang asli. Yang asli adalah Al-Quran dan hadis. Yang tabai ya adalah qiyas, ijma', masalih mursalah, ya, kemudian juga urf, al-adah, al-muhkamah dan yang lain. Itu adalah sumber hukum Islam tabai. Ya, ya. Jadi tentunya kalau ada sumber hukum yang asli itu lebih didahulukan daripada yang tabai. Ya. Nah, talbis iblis dalam masalah ini adalah sebagian orang yang mungkin berkecimpung di dalam bidang ini, dalam istinbat al-ahkam, ya, mereka didorong untuk berlebih-lebihan di dalam menggunakan logika ataupun analogi akal, ya, untuk memutuskan dan menimbang satu hukum. Walaupun konsekuensinya adalah bertabrakan dengan hadis. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu salah satu di antaranya, ya. Kemudian talbis iblis berikutnya terhadap para fuqaha muslimin adalah, ini salah satu penyakit juga di kalangan penuntut ilmu, ya. Yaitu beliau mengatakan di sini, Ibnul Jauzi mengatakan, dengan membuat mereka sibuk menyusun berbagai pembahasan-pembahasan ilmu yang berdasarkan kepada logika semata, tanpa memadukannya dengan sesuatu yang jelas-jelas bisa melembutkan hati. Yang dimaksud oleh Ibnul Jauzi di sini adalah ya sebagian orang fokus kepada masalah-masalah kita katakan fikih ya, membahas masalah-masalah, ya, kemudian tafri'at, ya, membuat cabang-cabang masalah sehingga ya dalam satu bab itu ada beberapa poin-poin permasalahan yang perlu dibahas hukum-hukumnya. Ya, mereka sibuk ya berkutat di dalam beberapa masalah-masalah tertentu dan lupa kepada hal lain, sisi lain dari agama, yaitu tazkiyatun nufus.
perkara-perkara yang diperlukan untuk melembutkan hati. Nah, jadi terjadilah ketidakseimbangan kadang-kadang, ya. Sebagian asik berdebat, ya, membahas masalah sampai kadang-kadang pembahasan-pembahasan yang terlalu dalam, yang aplikasinya di lapangan kita nggak tahu entah apakah itu bisa terjadi di alam nyata atau tidak, ya. Banyak masalah-masalah yang diperdebatkan ataupun dicari-cari ataupun dibuat-buat untuk dilemparkan sebagai materi perdebatan atau materi pembahasan, materi dialog dan lain sebagainya, ya, asyik di situ, ya, karena mungkin konsekuensi yang muncul dari situ mungkin kecil atau tidak ada. Ini talbis iblis juga. Itu sebenarnya bukanlah keburukan yang ya, bukanlah keburukan yang murni mutlak, tidak. Beberapa pembahasan fikih itu perlu. Tapi di sini kita perlu kesetimbangan bahwa agama Islam itu adalah bangunan yang komplit, ya. Kita tidak akan bisa melihat keindahan Islam hanya dari satu sisi. Dan kita harus berkeliling bangunan Islam itu hingga kita bisa melihat setiap sudutnya. Ya. Nah, ada hal-hal lain yang penting. Yaitu apa? Hal-hal perkara-perkara yang bisa melembutkan hati, atau dalam istilah lain disebut masalah-masalah tazkiyatun nufus, raqaiq, ya, yang perlu untuk kita bahas juga, untuk kita bicarakan juga. Ya, jangan asik masalah-masalah hukum, masalah-masalah fikih, ya, lupa pada perkara-perkara lain yang tidak kalah pentingnya juga. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat, ya. Bukan artinya membahas fikih tidak baik. Tapi kadang-kadang ya setan membuat kita lupa bahwa ada sisi lain yang perlu juga kita ketahui. Yang lama-lama kita abaikan. Hingga ketika terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksetimbangan ini, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Ya, misalnya hati menjadi keras, hati menjadi terkunci, ya. Tidak bisa menerima pendapat ataupun nasihat orang lain, ya, mulai nampak tanda-tanda hati itu mengeras. Karena mungkin kita melalaikan sisi lain dari agama. Ya, Rasulullah SAW membawa agama ini ataupun menyampaikan agama ini kepada manusia secara utuh. Ya, Nabi berbicara tentang hukum, Nabi berbicara tentang akidah, Nabi berbicara tentang raqaiq, tazkiyatun nufus, hal-hal yang bisa melembutkan hati mereka, hati sahabat. Ya, masalah adab dan akhlak itu juga perlu. Ya, jadi semua bangunan Islam ini adalah satu yang menampakkan keindahan Islam itu. Ya, jangan hanya melihat dari satu sisi saja hingga kita melupakan sisi yang lain. Dan setan tahu, dia ingin masuk dari sisi yang kita lemah. Ya. Nah, dan kita dibiarkan untuk lalai dari sisi yang lemah itu. Sehingga setan mudah masuk dari pintu itu. Ya. Sehingga kita lihat banyak, ya, kita katakan para penuntut ilmu asyik membicarakan fikih, lupa tazkiyatun nufus. Hingga hati mereka pun mengeras. Ya, susah untuk menerima kata-kata orang lain, pendapat orang lain walaupun itu benar. Maka coba lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu mutaqaddimin itu menyeimbangkan perkara-perkara ini. Sehingga mereka menjadi pribadi yang utuh, ya, yang lebih sempurna. Ya, seperti ya Imam Syafi'i, ya, tidak lupa masalah tazkiyatun nufus juga, dan ulama-ulama yang lain. Coba lihat Imam Ahmad, ya. Beliau juga menulis menulis kitab Az-Zuhud, ya, berbicara tentang kezuhudan, berbicara tentang raqaiq, kelembutan hati. Demikian juga Ibnu Mubarak dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini adalah satu sisi yang kadang-kadang kita mengabaikannya karena terlalu asyik, ya, ataupun terlalu sibuk dengan satu sisi. Ya, lupa pada sisi yang lain. Ya, beliau mengatakan maksudnya adalah ia tidak dibarengi amalan-amalan, ya, yang melembutkan hati seperti membaca Al-Qur'an, mendengarkan hadis nabawi,
menyimak sejarah perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, yaitu manaqib yang perlu kita baca juga untuk melembutkan hati. Ya, tidak lupa juga masalah akhlak dan adab yang kadang-kadang ini kita lupa, kan begitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa problem para penuntut ilmu hari ini adalah mungkin masalah akhlak, sisi akhlak yang dilupakan, ya. Sehingga dulu Abdullah bin Ibnul Mubarak menuntut ilmu, beliau mendahulukan belajar adab dan akhlak. Bahkan beliau belajar adab dan akhlak itu lebih kurang 30 tahun. Dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya itu 20 tahun. Ya, karena mereka mengetahui bahwa agama Islam itu adalah suatu yang sangat luas, universal, meliputi segala sendi kehidupan manusia dan meliputi semua sisi manusia, jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini dan betul-betul sempurna. Maka jangan sampai ada satu sisi agama yang sengaja kita tinggalkan. Ya, dan kita merasa itu tidak perlu, itu tidak penting. Yang penting adalah ini. Ya, jangan-jangan itu adalah tipu daya setan terhadap diri kita. Sehingga kita semakin melupakan sisi itu dan kita tidak pernah mengetahuinya. Ya, maka coba bagi waktu kita, jadwal kita menuntut ilmu, ya. Ya, kita katakan usahakanlah ya. Semua sendi-sendi agama itu pernah kita sentuh dan pernah kita pelajari. Jangan ada satu hal yang sengaja kita tinggalkan. Boleh jadi setan masuk dari pintu itu. Karena kita tidak tahu, jahil tentangnya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Yang demikian itu kata beliau menjadi catatan, ya, sebab telah diketahui bersama bahwa hati manusia tidak akan khusyuk dan lunak hanya dengan mengulang-ulang pembahasan tentang misalnya ya berkaitan dengan fikih. Beliau mencontohkan di sini tentang menghilangkan najis, tentang air suci yang telah berubah karena sesuatu dan lain-lain. Itu pembahasan fikih mungkin perlu. Ya, itu perlu, tapi sisi yang lain ya juga jangan dilupakan. Beliau mengatakan hati manusia membutuhkan nasihat dan peringatan agar tergerak bangkit untuk bisa mengejar kepentingan akhiratnya. Ya, nah demikian. Apalagi ya beliau menambahkan di sini, pembahasan tentang masalah-masalah fikih itu hanya sekedar untuk ya mempertajam masalah-masalah khilafiyah yang kadang-kadang titik temunya juga susah untuk ditemukan. Karena memang sudah diperdebatkan, sudah diperselisihkan oleh para generasi salaf kita. Ya tidak akan mungkin selesai begitulah ya. Ada masalah-masalah yang memang sudah diperselisihkan sejak dahulu. Ya, dan ada yang muncul belakangan yang kadang-kadang ya untuk mencari kesimpulan inilah yang paling benar dan nggak akan berubah lagi, itu tidak jadi jaminan juga. Ya. Nah, ternyata ditemukan ataupun ada satu hal yang mungkin terluput hingga berubah. Ya. Nah, jadi kadang-kadang sebagian penuntut ilmu itu terjebak membicarakan masalah-masalah khilafiyah yang itu-itu saja. Ya, sehingga ya ilmunya hanya sebatas masalah-masalah yang sering dia bicarakan. Sementara hal-hal lain dia abaikan. Ya. Bukan hanya masalah-masalah fikih lainnya. Bahkan masalah-masalah agama lainnya dia abaikan. Ya. Nah, ini tentunya salah satu talbis iblis juga dan kadang-kadang perlu dipertanyakan ini niatnya apa sebenarnya. Dia membicarakan selalu berputar-putar di dalam masalah-masalah khilafiyah itu tujuannya apa? Kadang-kadang ya untuk menancapkan eksistensi, supaya dikenal dia adalah orang yang bisa beristidlal, ya tahu tentang istimbat hukum, bisa sedikit-sedikit membicarakan tentang usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Padahal sebenarnya dia tidak menguasai juga. Ya, yang dia kuasai hanyalah sekedar beberapa masalah khilafiyah yang memang sering dibicarakan, itu saja. Ya. Nah demikian, tapi kan dalam pandangan manusia ini sesuatu yang bisa dikatakan prestis kan begitu ya. Wah dia mengerti masalah ini, mengerti masalah itu. Padahal dia tidak mendalaminya juga. Nah
Dan parahnya adalah dia melupakan sisi lain dari agama dan dia anggap tidak penting. Contohnya masalah akhlak yang sering kadang-kadang dianaktirikan atau dipandang sebelah mata. Karena dianggap itu masalah kecil, masalah yang tidak penting, masalah kulit, ya, masalah yang nggak serius, yang nggak belajar pun kita bisa tahu. Mungkin sebagian orang punya asumsi seperti itu tentang belajar adab dan akhlak. Ya, hingga ya mereka mengabaikannya. Ya, mereka meninggalkannya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Ternyata setan masuk melalui pintu itu. Masalahnya dengan manusia ternyata banyak di dalam masalah-masalah itu. Ya, perkara itulah yang menjerumuskannya kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya, banyak persoalan-persoalan hidupnya justru berkaitan dengan akhlaknya, dengan adabnya. Sesuatu yang dia pandang remeh, maka setan akan membidik manusia dari sisi lemahnya sebenarnya. Ya, dan sisi lemah itulah sisi yang dia anggap enteng. Dia anggap kecil. Karena kita tersandung bukan karena batu besar. Manusia itu tersandung, kita itu tersandung karena batu kecil yang kita tidak anggap. Kita abaikan, ternyata kita tersandung. Ya, kalau ada batu besar, ya hanya orang buta mungkin yang tersandung batu besar. Ya, teman, itu namanya bukan tersandung, dia tabrak batu besar itu, kan begitu ya. Nah, tapi kalau orang yang punya penglihatan, ya dia bisa menghindari batu besar, tapi boleh jadi dia tergelincir, tersandung karena batu kecil. Jadi jangan mengecilkan perkara-perkara agama. Ya, semuanya perlu, semuanya penting untuk diketahui. Walaupun semuanya ada skala prioritas, ya kita akui itu. Misalnya prioritas masalah-masalah akidah, masalah fikih juga ada prioritas, ya. Ya, misalnya masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan kewajiban kita, ya. Tentunya semuanya ada skala prioritas, tapi kita tidak boleh ya kita katakan menyingkirkan ya satu bagian agama secara sengaja dan kita anggap itu tidak penting. Ini mungkin salah satu talbis iblis yang sangat berbahaya. Ya, dan banyak menjerumuskan para penuntut ilmu. Ya, terutama mungkin yang menuntut ilmu otodidak tidak dibimbing oleh guru. Ya, biasanya jatuhnya seperti itu. Ya, sehingga dia memandang agama itu ya dengan pandangan parsial, yaitu sebagian saja. Dan dia tidak tahu di sana ada bagian agama lainnya yang tidak diketahuinya. Ya, nah, jadi ya tentunya seorang muslim ya dituntut untuk bisa memahami agamanya secara utuh. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, ya. Semua sendi-sendi agama, semua ruang-ruang dalam agama ini mesti kita masuki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ya, nah. Jadi beliau mengatakan memahami masalah khilafiyah memang bagian ilmu syar'i. Namun dia tidak bisa menegakkan segala apa yang diperintahkan Allah. Ya. Kenapa? Karena masalah hati yang dia abaikan. Namun dia jadi tidak bisa menegakkan segala yang diperintahkan Allah. Karena ada sisi lain yang dia abaikan, yaitu hatinya mengeras. Hingga banyak orang yang tahu tapi tidak mau. Tahu tapi tidak mau. Ya, tahu tapi tidak mau melaksanakan maksudnya. Ya, ini masalah faktor hati. Ya, nah demikian. Ya, maka sebagaimana orang yang tidak mempelajari ya rahasia hidup para ulama salaf dan keadaan orang-orang yang mengikuti mereka, maka dia tidak akan mampu menempuh jalan mereka, ya. Nah, ya kita kadang-kadang ya itu sebagai ya kita katakan makanan jiwa ya, gizi bagi hati, yaitu membaca sirah para ulama. Membaca sirah ulama-ulama terdahulu, salafus saleh kita. Ya, bagaimana mereka melewati zaman mereka dengan tantangan dan masalah yang ada pada zaman tersebut.
Ya, hingga kita bisa mengambil pelajaran dari sirah para ulama tersebut. Nah, demikian ya. Nah, itu lebih sebagaimana ungkapan sebagian orang, bil misal yattadihul maqal. Ya, dengan contoh yang bisa kita lihat, kita bisa baca, maka akan semakin jelas di hadapan kita masalah tersebut. Ya, nah kita pun bisa menjalaninya, kita pun bisa melakukannya karena ada contoh dan sampel. Ya, nah demikian. Itu salah satu sisi ilmu yang mungkin perlu kita dalami, yaitu kita menyisihkan waktu untuk membaca sirah para salaf kita, ya, dan mengambil ibrah dari apa yang telah mereka tempuh. Walaupun kita tidak bisa sama seperti mereka, minimal kita bisa mendekatinya. Nah, itu salah satu sisi agama yang perlu kita dalami juga. Taib. Maka beliau mengatakan di sini, ya, patut diketahui tabiat manusia itu layaknya pencuri. Ya, tabiat manusia itu seperti pencuri. Jika tabiat seseorang dibiarkan bersama orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, ya, niscaya dia akan mencuri dan meniru tabiat mereka hingga dia menjadi seperti mereka. Ya, kalau dalam ungkapan ataupun takbir yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan an-nasu ka'asyrabil qata. Ya, yusabbihu ba'duhum ba'dha. Ya, bahwa manusia itu seperti rombongan burung. Dia akan melihat rombongan mana yang sama dengan dirinya. Dia akan ikut rombongan itu. Kalau dia lihat dirinya merpati, dia akan cari rombongan merpati. Kalau dia lihat dirinya gagak, dia akan ikut rombongan gagak. Begitulah dia. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya, nah, kalau dibiarkan dia akan ikut itu dan dia akan meniru. Ya, dan itu tabiat manusia, yaitu kita ini adalah makhluk yang latah dan suka latah. Kita akan meniru tabiat orang-orang yang jalan bersama kita. Ya, yang kita ikuti langkahnya. Ya, itu tabiat manusia. Manusia cenderung akan meniru. Dan ya lebih bahayanya lagi adalah ya meniru yang buruk itu lebih cepat daripada meniru yang baik. Ya, misalnya ada perkara yang buruk dan yang baik. Lalu manusia melihatnya, menjalaninya. Misalnya ada seorang, ya dia berteman dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Yang satu lagi mungkin ya mungkin rajin kita katakan hal-hal lain lah ya, hal-hal duniawi lah. Ya. Nah, yaitu temannya rajin beribadah, yang satu mungkin ya dia biasa melakukan hal yang buruk, merokok lah misalnya, kasih contoh seperti itulah ya. Nah, dia melihat dua hal itu dari temannya. Nah, kira-kira tabiat mana yang lebih berat untuk dia tiru? Ya tentunya yang buruk. Manusia lebih mudah meniru yang buruk daripada yang baik. Kenapa? Karena kita punya musuh, itu satu. Musuh kita tidak mungkin mengajak kita untuk meniru yang baik. Dia akan mengajak kita untuk meniru yang buruk. Yang kedua, faktor kedua adalah faktor internal kita, yaitu kita punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sifatnya adalah la'ammaratun bisu, mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Sehingga ya, manusia dengan tabiatnya meniru, melatah, dia lebih mudah melatahi yang buruk-buruk daripada yang baik-baik. Kadang-kadang seseorang kita kasih contoh yang baik-baik, banyak contoh-contoh yang baik-baik kita sengaja kita contohkan kepadanya. Lalu dia melihat sesuatu yang buruk dari diri kita dan kita tidak menyuruhnya untuk mengikuti itu, bahkan mungkin kita tidak menampakkannya secara terang-terangan kepadanya, tapi itulah yang dia tiru dari kita. Misalnya kita mendidik anak ya. Kita mendidik anak misalnya ya. Dan kita contohkan kepada anak-anak itu hal-hal yang baik-baik. Dan sengaja kita contohkan supaya dia bisa meneladani dan menirunya, melatahinya. Ya. Kita contohkan hal yang baik-baik ya.
Lalu ada satu hal yang mungkin ya namanya manusia punya kelemahan ya, punya sisi buruk. Lalu dia melihat satu sisi buruk pada diri kita yang tidak sengaja ataupun kita tidak kita menampakkannya dan menirukannya kepadanya. Tapi justru itu yang dia tiru dari kita, bukan yang baik-baik tadi. Ya, nah itu terjadi dan begitulah dia. Ya kita katakan tabiat manusia, yaitu tabiat latah. Di dalam ungkapan Ibnul Jauzi di sini layaknya pencuri lah begitu ya. Ya, nah kadang-kadang dikasih yang baik-baik nggak diambil, yang buruk yang disembunyikan justru dirampas gitu ya, dicuri begitu ya. Yang buruk itu dari kita. Sebenarnya kita nggak mau itu ditiru dari kita, tapi begitulah dia. Ya, tabiat manusia itu lebih cenderung melatai hal yang buruk daripada yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada dua faktor tadi ya. Walaupun dia punya fitrah yang kita katakan hanif, ya, itu fitrah manusia waktu lahir. Tapi ini coba lihat apa kata Nabi, fajtalathumus syayatin. Lalu setan datang membelokkan dia dari fitrah yang lurus itu. Faktor eksternal, yaitu musuh kita, syayatin, setan-setan. Ya, belum lagi faktor internal kita, yaitu kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Ya, maka kloplah itu. Ya, kalaulah manusia itu lebih suka meniru yang buruk daripada yang baik. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, tapi tentunya kita harus berusaha ya membaca, melihat kehidupan para ulama. Maka kata Imam Ahmad, dari sekian banyak orang-orang yang hadir di majelisku, hanya sebagian kecil yang mempelajari ilmu, selainnya lagi mereka adalah melihat adab. Ya, melihat adab di majelis ilmu. Mereka belajar adab di situ. Belajar akhlak di situ. Adapun faedah-faedah ilmiah, mungkin sedikit yang bisa menyimpulkannya. Sedikit yang bisa memahaminya. Ya, tapi adab ada di situ. Dan mereka bisa melihatnya. Ya, nah demikian. Itu sebagian besar ya dari orang-orang yang hadir di majelis beliau. Ya, begitu penuturan dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya, nah demikian. Ya. Nah, tetapi kata beliau, jika seseorang membiasakan diri mempelajari sejarah perjalanan hidup para ulama terdahulu, maka dia akan terus berusaha untuk menjadi seperti mereka. Ya, menjadi seperti mereka. Meski tidak sama persis dengan mereka. Ya. Meski tidak, ya kita katakan tidaklah kita bisa menjadi sama persis seperti Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali, atau para sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi minimal mendekati. Wa qaribu, dekati. Kalaulah kita tidak bisa sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu sisi agama yang mungkin perlu ya kita sisihkan waktu untuk mendalami hal-hal semacam itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya, nah ya kadang-kadang kita menuntut ilmu itu ya lebih kepada mengikuti nafsu kita ya. Untuk ya puas menyerang orang lain kan begitu ya. Membicarakan masalah-masalah tertentu yang bisa menaikkan pansos, istilah sekarang panjat sosial kan, dikira dia adalah penuntut ilmu yang senior kan begitu ya, yang sudah lama bergaul dengan ustadz kan begitu ya, dan sekarang sudah menjadi ustadz juga kan begitu, karena ya sering terlibat di dalam masalah, membicarakan masalah-masalah fikih ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Yang menarik ya, kita membicarakan masalah-masalah tertentu. Ada di situ syuhrah yang mungkin bisa kita petik, yang kita bisa dapatkan keuntungan-keuntungan duniawi di balik itu. Tapi kalau kita belajar tazkiyatun nufus, ini memang seperti palu yang memukul jiwa kita. Kenapa? Karena ketika kita belajar adab, tazkiyatun nufus dan sejenisnya, itu seolah-olah kita membicarakan diri kita. Yang dipermak di situ adalah diri kita, jiwa kita. Ketika kita bicara akhlak misalnya ya, maka kadang-kadang pusing kepala kita. Kenapa? Karena tanpa sengaja si ustadz membicarakan diri kita, walaupun dia tidak tidak menunjukkan pembicaraannya secara khusus kepada kita.
Tapi ketika dia bahas itu seolah-olah yang dia bahas itu kita, kan begitu ya. Maka jiwa pun menolaknya. Kayak ini nggak seru ini. Ya, nggak seru ini. Tapi kalau sudah menyerang si fulan dan si fulan, menyerang kelompok ini, kelompok itu, kadang-kadang muncul semangat begitu ya. Karena yang dibicarakan orang lain, kita nggak kena gitu ya. Dan kita sebagai pihak yang menyerang gitu ya. Membicarakan, mengomentari. Ya, maka muncul semangat itu entah dari mana gitu ya. Terlepas penting atau tidaknya masalah itu kita bahas dan kita ketahui. Wallahu a'lam. Ya, nah demikian. Dan ini ya kita katakan menjadi satu hal yang mengelirukan juga di kalangan para penuntut ilmu jadinya. Ya, sehingga mereka teralihkan dari hal-hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka. Wallahu a'lam. Taib. Jadi ada seorang ulama salaf mengatakan ya, satu hadis yang bisa melunakkan, melembutkan hatiku lebih aku sukai daripada membahas 100 perkara yang dibahas oleh syuraih, yaitu masalah fikih. Ya, Ibnu Jauzi menimpali di sini. Beliau mengatakan demikian lantaran yang menjadi tujuan dari mencari ilmu adalah menggapai kelembutan hati. Ya, sedangkan guna meraih kelembutan hati tersebut ada beberapa sebab yang harus dijalani. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, ini adalah koreksi kita kepada para penuntut ilmu ya, supaya tidak terjebak berkutat di dalam masalah-masalah ya seputar masalah-masalah itu saja yang enggak ada selesainya ya. Dan kadang-kadang lucunya ada sebagian penuntut ilmu berputar-putar dalam satu masalah dan dia terus berubah-ubah pendapatnya. Hari ini dia pendapat begini, besok berpindah lagi pendapat yang lainnya, besok lagi balik lagi dia kepada pendapatnya yang semula, besok lagi balik lagi ke situ, mondar-mandir gak karuan. Ya, habis waktunya di situ dan yang dia ketahui cuma masalah itu saja. Dalil-dalilnya juga hanya berputar-putar di masalah itu saja. Sementara hal-hal lain dia abaikan. Kita tidak katakan wah yang dibahas itu tidak penting karena semuanya masalah agama ya. Cuma jangan sampai kita teralihkan dari perkara yang lainnya. Ya mungkin juga ya, kalau kita bandingkan skala prioritasnya sama, tapi yang menjadi masalah di sini adalah kita mengabaikannya, kita meninggalkannya dan sengaja kita tinggalkan itu. Ingat, jangan-jangan ini adalah salah satu tipu daya setan agar setan bisa masuk dari pintu itu. Pintu yang kita tinggalkan itu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, berikutnya ya nanti kita bahas juga bagaimana iblis ya menjebak manusia kepada pintu taklid ya. Talfik, taklid, fanatik buta ya. Yang kita katakan sehingga seorang itu terhalang dari kebenaran karena sikap taklidnya itu, membela, membabi buta ya, misalnya ya orang yang taklid kepada madhab ataupun mengkultuskan satu ya kita katakan sosok yang dia lupakan sosok yang lain, bahkan dia serang ya, padahal kita tahu bahwa tidak ada satu orang terkumpul padanya semua kebenaran, semua ilmu, semua sunnah ya. Nah, itu adalah rezeki yang Allah bagi-bagi. Di sini ada lebih kurang ya. Kita makanya dahulu para salaf mereka memperbanyak guru mereka. Mereka tidak puas hanya berguru kepada satu guru. Mereka mencari ilmu berkeliling, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka jauh dari ya sikap taklid atau apalagi fanatik buta, kultus individu dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.